Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kemauan dan kemampuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa dan tak lama lagi kita akan melaksanakan buka puasa. Tentu menjelang detik-detik menanti buka puasa, setidaknya kita mendapatkan siraman rohani, tausiah agama. Untuk itu dalam kesempatan ini kita akan berjudul tausiah kita, perkuat ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin, tugas kita selaku hamba Allah sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mengabdikan diri kepadaku, kata Allah. Saudaraku sekalian, tugas kita adalah beribadah, mengabdikan diri. Bila kita coba menelisik pengertian dari ibadah itu, dari sisi bahasa, ibadah itu adalah at-tazalul wal khubwa, yakni merendahkan diri, merundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari sisi istilah atau pendapat para ulama, dari sisi bahasa, para ulama menjelaskan bahwa ibadah itu adalah ma umira bihi syar'an min ghairin ittiradin urf, yakni sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tanpa ada kebiasaan yang menunjang aktivitas ibadah itu. Sedangkan secara terminologinya, ibadah itu menurut para ulama adalah ismun jami'un likullin ma yuhibbuhullah wa yarda minal afwal wal af'al. Sebuah kata atau ungkapan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun terlihat oleh manusia, bahkan apa yang terbersit di dalam hati kita. Saudara kaum muslimin, bila kita menelaah tentang tugas kita, bahwa kita sebagai hamba Allah tugasnya adalah ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan tentu memiliki syarat, tentu mempunyai ketentuan, tentu mempunyai tata cara. Dalam konteks fikih, ibadah ini pembagiannya cukup banyak. Ada yang kita sebut dengan ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah, bahkan ada sebutan ibadah ruhiyah, ibadah badaniyah, ibadah muraqabah. Nah, makna ibadah
pada prinsipnya adalah menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bila kita berbicara tentang secara spesifik khusus tentang ibadah atau disebut dengan ibadah mahdhah, kita sudah melaksanakannya. Sebagian di antara kita sudah memahami dan melaksanakan secara rutinitas. Seperti contoh, sholat 5 waktu sehari semalam, puasa, zakat bagi yang mampu, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Tapi dalam kajian ibadah mahdhah ini ada pula pembagiannya secara khusus. Bahkan dari seluruh ibadah itu bisa dirangkum dalam satu ibadah. Seperti ibadah haji itu kita sebut dengan ibadah muraqabah. Ibadah yang secara totalitas kita mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan segala aktivitas kita di kampung, di tempat lahir kita, meninggalkan segala model harta, kekayaan yang ada di kampung, dan kita menuju panggilan Allah. Semua aktivitas ibadah haji ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita sudah serahkan semua kepada Allah. Mulai dari harta kita dalam bentuk pelunasan biaya perjalanan ibadah haji cukup besar. Kemudian persiapan untuk mendapatkan ilmu manasik haji. Kita juga ikut menyumbang atau memberikan jasa kepada pemberi materi kita. Kemudian ada lagi ketika kita ingin berangkat, menjamu jiran tetangga dan berkumpul, semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan kita menuju Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, itu perjalanan cukup jauh. Kalau menggunakan pesawat terbang itu memakan waktu 9 jam. Nah itu, kalaulah seandainya kita tidak punya kekuatan, artinya andalan kekuatan kita selain daripada Allah, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena sudah kita mendekatkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, inilah kekuatan kita beribadah kepada Allah. Kemudian kaum muslimin, secara spesifik ibadah kita sudah paham. Tapi ada syarat agar ibadah kita ini bisa diterima, bisa menjadi buah amal jariyah, bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka syarat ibadah kita agar terkabul, paling tidak syaratnya pertama adalah kita mesti raja, berharap penuh, bersungguh-sungguh pengharapan kita kepada Allah. Yang kedua, kita mesti khauf, takut, memiliki rasa takut kepada Allah, agar kita beribadah tidak sia-sia. Betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah. Yang ketiga, kita mesti bertawakal kepada Allah, karena dengan penuhnya kita berazam, berusaha, maka ikhtiar terakhir kita adalah bertawakal kepada Allah. Tapi sebelumnya jangan lupa kaum muslimin, di saat kita raja, khauf, tawakal, kita mesti isti'alah, memohon pertolongan tak lain hanya kepada Allah. Kemudian kita mulai dengan isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga buah dan nilai ibadah kita itu bisa mendapatkan ridho, bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makna secara harfiah kita bayangkan tadi, bahwa apa yang kita kerjakan, sesuatu yang kita kerjakan adalah bernilai cinta Allah, ridho Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, kalau seandainya kita berbicara konteks ibadah di luar ibadah mahdhah, kita sebut ghairi mahdhah, banyak aktivitas yang kita lakukan. Apalagi di suasana Ramadan kali ini, berinfak, menyumbang, kemudian membantu saudara kita yang kurang mampu, memberikan nafkah kepada fakir dan miskin, kemudian membuang penghalang di jalan atau duri di jalan,
kemudian memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, dan lain sebagainya, memberikan sumbangan kepada pendidikan, itu juga ibadah. Ini bisa kita kategorikan dalam konteks ibadah umum, tapi nilainya pasti ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita mengerjakan ibadah secara baik dan benar, kemudian diawali dengan niat ikhlas lillahi taala, maka ibadah itu akan bernilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kaum muslimin, mumpung di suasana Ramadan ini, kita perkuat ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah rutinitas kita. Yang terkait dengan ibadah rutinitas ini adalah ibadah mahdhah, seperti sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Terutama kalau memang suasananya saat ini kita dibayang-bayangi oleh virus corona, kita dianjurkan oleh pemerintah dan ulama untuk di rumah saja. Tentu ibadah kita di rumah saja. Beribadah di rumah itu lebih maksimal kita lakukan. Kalaulah seandainya ibadah kita ini kita mulai dengan niat lillahi ta'ala. Seperti saja sholat. Jangan sholat seperti seorang yang tidak pernah melakukan sholat. Mari kita nikmati sholat itu dengan baik. Kita ambil pelajaran setiap bacaan sholat itu. Inna sholati wa nusuki, mulai doa iftitah, kemudian di Al-Fatihah banyak ayat-ayat di Al-Fatihah itu kita mantapkan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah akan membantu dan menolong kita dalam proses percepatan berlalunya virus corona ini. Tentu kita perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat, terutama bagi penyampainya dan bagi penerimanya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.